Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menciptakan kami dan segala-gala yang ada di jagat semesta ini. Segala puji hanya milik-Mu. Engkaulah yang mengurus diri-diri kami setiap saat. Tidak ada satupun saat kecuali terlimpah karunia-Mu. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, yang mengislamkan kami, yang menuntun kami mengenal-Mu, yang menutupi aib dan dosa, yang memberikan kesempatan taubat seluas-luasnya. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha mendengar. Engkaulah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Berkahilah majlis ini ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapakah orang yang paling bahagia, paling nyaman, paling selamat, dan paling beruntung adalah orang yang setiap saat senantiasa merasa bersama Allah. Di dalam segala kesempatan, dia tidak pernah kesepian, karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dirinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Sehingga dalam keramaian, dia tidak larut dalam keramaian orang, karena dia senang bersama Allah. Dalam kesendirian, dia tidak pernah kesepian, karena dia tahu Allah maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha memperhatikan dirinya dengan teliti. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat yakin seperti itu. Sedikit orang yang memasuki makom ahlul yakin. Baik, kajian kita kali ini maaf, (221) ya. Silakan. Kitab Al-Hikam pasal 221 pada halaman 159. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fata min umrika la 'iwada lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Yang telah hilang dari umur, usia hidupmu tidak dapat ditarik kembali. Sedang yang telah berhasil bagimu tidak dapat dinilai harganya. Waktu bergerak terus. Waktu terbagi 3, yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali lagi. Yang sedang terjadi saat ini, dan waktu yang akan datang yang belum tentu ada untuk kita. Kalau kita mati, kita tidak menikmati waktu yang akan datang. Setiap waktu kalau kita sia-siakan, maka tidak akan pernah kembali lagi, kecuali penyesalannya.
Tetapi waktu yang kita isi dengan sebaik-baiknya sehingga sukses mengisi waktu, itu tidak ada bandingannya harganya. Jadi kesuksesan seseorang itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Asr. Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan tidak hanya di dalam surat Al-Asr. Wal Asr. Di surat lain wadduha, wal laili, wan nahar. Begitu sering Allah bersumpah mengatasnamakan waktu, karena memang waktu ini adalah kunci seseorang akan beruntung atau rugi. Setiap orang diberi waktu yang sama 24 jam sehari. Ahli sorga juga 24 jam. Ahli neraka juga hidup di dunia 24 jam. Yang hafal Quran 24 jam sehari. Yang tidak hafal-hafal juga 24 jam sehari. Orang soleh 24 jam sehari. Kaum munafik, musyrikin, zolimin 24 jam sehari. Jadi siapapun yang serius sekali menyikapi waktu, dialah orang yang akan beruntung. Dulu pernah kita bahas, waktu sama, isi beda, itu kunci. Seperti sekarang, jam 10:30 di sini kurang lebih. Sampai duhur di mana-mana sama, khususnya di waktu Indonesia bagian barat jamnya sama. Tapi di tempat lain waktunya sama, hanya beda jam. Ada yang berzikir, kita sedang berzikir ini karena mencari ilmu untuk patuh kepada Allah. Ada yang tiduran, ada yang bekerja, ada yang nonton TV, ada yang sedang rapat untuk berbuat maksiat, ada yang sedang berbuat maksiat. Waktu sama, isi beda. Tadi malam sama malamnya. Ada yang tahajud, ada yang sesudah tahajud bersimbah air mata meminta ampunan kepada Allah, insya Allah diampuni. Ada yang munajat, insya Allah dikabulkan. Ada yang waktu yang sama dengan orang tahajud tidur pulas, ngorok, ngompol. Ada yang tidak tidur tapi maksiat, kelayapan, mau nyolong, waktunya sama, hasilnya beda. Benar? Makanya waktu itu berharga. Dan jangan melakukan sesuatu yang menggunakan waktu kecuali yang berharga. Jadilah kita manusia berharga. Kalau waktu digunakan untuk sia-sia, jadilah sia-sia. Kalau waktu digunakan untuk sesuatu yang buruk, jadilah manusia buruk. Jadi sederhana, kalau ingin lihat kualitas seseorang, lihat bagaimana menggunakan waktunya. Termasuk bicara. Karena bicara pasti menggunakan waktu. Benar? Ibu-ibu ngobrol pakai waktu tidak? Pasti. Kalau ingin lihat kualitas seseorang, dengarkan saja bicaranya. Bicara 10 menit, 15 menit, berharga atau tidak? Kalau perkataannya banyak sia-sianya, berarti orang itu memang begitu standarnya. Bicaranya banyak maksiatnya, itulah dia kerugiannya. Makanya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau ingin lihat kualitas keislaman seseorang, dia tidak mau menggunakan
waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Bicara boleh? Boleh. Apa fungsi mulut ini, Bu? Yang keras, maaf. Siapa yang nyebut untuk makan tadi? Ya Allah, ya enggak. Tidak apa-apa, benar juga sih. Ya, enggak apa-apa. Mulut untuk apa? Untuk makan, katanya. Benar juga ya. Emang kita makan pakai dengkul. Maksud saya yang lebih tinggi dari itu, hadirin. Lisan ini untuk apa Allah menciptakan lisan? Jawab. Bukan untuk bicara. Untuk bicara yang baik. Tuh, langsung baru kali ini saya ngomong kayak gini, untung saya tadi tidak jawab. Kan yang paling penting itu diam daripada banyak ngomong. Sambil ngomong. Sudah. Ada 4 yang menentukan untung atau rugi menggunakan waktu. Surat Al-Asr. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian, illa kecuali illalladzina orang yang beriman. Kalau tidak pakai iman, apapun yang dilakukan tidak akan menguntungkan. Walaupun secara dunia mungkin menguntungkan, tapi untuk kepentingan pulang ke akhirat tidak menguntungkan, karena tidak akan didasari sebagai ibadah. Makanya setiap waktu harus bisa meningkatkan keimanan kita. Amanu, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa juga diartikan paham kebenaran. Jadi orang akan beruntung kalau tiap waktu makin paham kebenaran. Bukan tahu, paham. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah fakihkan agama, paham agama. Nih maaf ya, yang hadir, yang menyimak lewat medsos, mungkin saat yang sama ada yang diberi uang, nih saat yang sama. Ada yang diberi makanan, ada yang diberi pakaian, ada yang diberikan harta, ada yang diberikan pujian, ada yang diberikan gelar nih saat yang sama ini, ada yang diberikan jabatan, tapi yang ciri orang yang akan diberi kebaikan oleh Allah diberikan paham. Jelas hadirin sekalian, mana yang lebih berharga saat ini? Milih mendingan diberi paham agama atau diberikan paham masakan? Kalau paham agama ini seperti ini. Sunnah minum ada berapa? Ulangi. Kucing minum, monyet minum, embe minum, kita minum. Yang membedakan paham atau tidak kebenaran. Sunnah minum bagaimana? 1, tangan kanan. 2, duduk. 3, dilihat. Bisi oli ya kan. Sunnah melihat minuman tuh. Kita harus tahu apa yang kita minum.
Minimal jangan sampai kosong. Malu kan? 4. Bismillah. Minum 3 tegukan. Jangan bernafas sambil minum, itu sunnah. Kalau sudah, alhamdulillah. Tambah satu lagi, jangan mencela kalau tidak cocok. Ini nggak enak, nggak boleh. Tinggal simpen saja. Nah, itu yang membedakan kita dengan monyet. Kalau kita tidak menggunakan sunnah, apa bedanya dengan yang tidak mengamalkan sunnah? Nah, bisanya bernilai minum kita kalau punya pemahaman tentang kebenaran. Minum, setiap orang minum, binatang juga minum. Tapi yang paham kebenaran jadi kebaikan, jadi pahala, jadi dakwah. Masya Allah. Lupa. Jadi tiap hari kita harus berpikir, bertambahkah ilmu saya? Bertambahkah pemahaman saya? Kalau lewat hari ilmu nggak nambah, biasanya iman juga tidak nambah. Ilmu tidak nambah, amal juga susah nambah. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Makanya fardhu, wajib bagi kita mencari ilmu. Sekarang sudah banyak di Google, di medsos, termasuk YouTube dan sebagainya. Apakah cukup? Bagus, dibanding dulu jauh lebih bagus. Tetapi kalau datang ke majelis ilmu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Rasakan saja. Belajar lewat YouTube itu sudah bagus dibanding yang tidak belajar. Tetapi banyak godaan. Masuk iklan, pindah. Tapi kalau sedang duduk begini, Allah mencatat dari rumah sudah ditemani malaikat. Ikan, semut mendoakan. Langkahnya bisa menggugurkan dosa, langkah lain mengangkat derajat. Makin jauh, makin banyak pahalanya kalau ikhlas. Keluar uang fisabilillah. Ongkos itu dihitung oleh Allah dan ada gantinya nanti. Capeknya menggugurkan dosa. Cita-cita duduk paling depan, nggak kebagian. Nahan jengkelnya itu juga jadi pahala. Sudah gelar sajadah, pengen ke toilet, balik lagi sudah didudukin orang, pahala menyiapkan untuk saudaranya. Sambil duduk di sini, ini tempat duduk bersaksi di akhirat nanti. Malaikat rahmat hadir walaupun kita tidak melihat. Ada malaikat yang mendoakan khusus. Di majelis ilmu seperti ini ada magfirah Allah, ampunan Allah. Bahkan bagi yang tidak sengaja hadir juga bisa terperciki keberkahannya. Berlipat. Ada doa yang diijabah. Siapa tahu di antara yang hadir ada kekasih Allah yang kita tidak mengetahuinya, padahal derajatnya tinggi sekali di sisi Allah. Mungkin duduk biasa-biasa, tapi hatinya tuh tidak pernah lepas dari Allah, dan ketika doa dikabulkan, bisa kena nih doa kita. Luar biasa. Ini lebih mahal daripada dapat berlian. Tapi kan berlian mahal. Benar juga. Tapi punya berlian mahal, ujiannya jadi besar. Ingin diketahui orang punya berlian, benar? Menderita ketika kita ngaku berlian, orang tidak mengakuinya dan menganggap imitasi ada.
Memang punya yang bagus itu langsung bahagia? Oh, tidak. Tersiksa ingin pamer, tersiksa takut ada saingan, tersiksa takut rusak, tersiksa takut hilang. Sudah tahu ciri tas KW, Bu? Dengan tas ori gampang. Nanti kalau hujan, pulang hujan akan ketahuan dari reaksinya. Kalau tas KW hujan, plek dipakai tutup kepala KW. Dah kalau ori begini, lebih mahal kulit tas daripada kulit kepala. Jangan merasa bangga punya anak dikasih dunia tapi tidak paham kebenaran. Dia tidak mengerti mau apa hidup ini, siapa Tuhannya, apa tujuannya, apa yang harus dilakukan, tidak mengerti. Kita sering bangga anak populer, punya penghasilan besar, punya gelar, padahal anak tidak paham kebenaran. Karunia Allah itu justru man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka berbahagialah para suami yang istrinya diberi kemudahan memahami kebenaran. Berbahagialah para istri yang suaminya dimudahkan memahami kebenaran. Karena suami jadi mengerti bagaimana jadi suami yang benar kalau dia paham. Tadi pagi ada seorang ayah yang mencarikan menantu untuk anaknya. Bukan saya ini ya. Seseorang cerita, saya cari menantu. Nah akhirnya beliau nih orang yang biasa terbang. Lihat ada salah seorang stafnya yang kelihatannya suka sekali ke pengajian. Pramugari. Ditanya, "Dek, sudah menikah?" "Belum." "Mau jadi menantu saya?" "Begitu." "Kenapa?" "Karena saya lihat adek suka sekali datang ke majelis ilmu. Ini mahal dibanding orang yang suka melancong ke luar negeri." Tidak salah, tapi tanpa ilmu ke luar negeri bisa jadi salah, betul? Makanan bisa yang haram bisa dimakan. Yang didatangi yang jadi maksiat, bukan yang jadi amal soleh. Tapi dengan paham kebenaran, waro tidak akan berbuat salah. Jodoh insya Allah tuh hanya karena senang kepada kebenaran. Gitu. Kalau tidak paham kebenaran seperti yang beredar tulisan itu. "Aduh, buku nikah saya terendam nih, rusak. Jadi harus bagaimana Ustadz? Bikin lagi atau nikah lagi?" Itu tidak paham kebenaran. Jangan modus ya. Kenapa Bapak tertawanya menjiwai? Lanjut. Berkumpullah dengan orang-orang yang menguatkan iman, itu beruntung. Serius. Gimana ciri orang yang bisa menguatkan iman? Kalau tidak salah ada 3 cirinya. Kalau kita ketemu dengan yang bersangkutan, jadi ingat kepada Allah. Kalau ngobrol dengan yang bersangkutan, jadi ilmu yang manfaat. Kalau melihat kelakuan perilakunya, jadi ingat kepada kehidupan akhirat. Nih, bagus orang seperti ini. Jadi kalau ngobrol atau jumpa tuh, karena dominan perkataannya, sikapnya tuh pasti mengingatkan ke Allah. Orang yang imannya kuat itu cirinya adalah sangat sering mengingat Allah dan berbuah pada perilakunya. Tenang, ngobrol apapun kembali ke Allah. Wah banjir ya, ini hujannya gede, itu kurang.
Allahnya mana? Banjir itu kan bukan karena air. Banjir itu karena Allah memerintahkan air. Coba hujan itu karena apa? Jelaskan hujan. Kenapa turun hujan? Semuanya tawadu nih hadirin. Harus berbaik sangka. Hujan karena air menguap, kemudian dikumpulkan dalam bentuk awan, dan pada suhu tertentu di tempat tertentu maka berbentuklah. Enggak begitu. Hujan itu adalah perintah Allah, air menguap, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, di tempat yang Allah tetapkan, maka dijadikanlah butiran air hujan dengan jumlah yang sesuai dengan yang Allah kehendaki, di tempat persis yang Allah kehendaki. Dan semua air yang jatuh dalam keadaan bertasbih kepada Allah. Itu kalau di sekolah seperti itu, marifat itu murid-murid. Gempa adalah lempengan bumi diperintahkan oleh Allah bergerak sehingga terjadi selisih begini, sehingga air diperintahkan oleh Allah berbentuk ombak, dan disebutlah tsunami, menjadi ujian bagi hamba-hamba yang ditetapkan Allah. Bagi yang harus meninggal, akan meninggal pada waktunya. Kalau dia ahli kebaikan, maka meninggalnya jadi husnul khotimah. Bagi yang akan celaka, maka itu ujian untuk menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Begitu. Jadi tidak nyinyir. Karena sekarang Twitter saya beredar kembali. Ya, saya belajar dari kesalahan yang lalu untuk tidak mudah menulis dan berkomentar. Berkumpulah dengan orang-orang yang bisa meningkatkan iman, beruntung. 2. Wa'amilus sholihat. Waktu adalah amal soleh. Karena kita pasti mati dan yang kita bawa adalah amal soleh. Saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan, maaf ya. Satu, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Benar menyikapinya baik, salah menyikapinya buruk. Jadi yang berbahaya itu masalahnya atau sikap terhadap masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang kedua, jangan tersinggung ya. Awas, jangan tersinggung. Karena tersinggung, saudara tidak jujur. Yang saya lihat ini, termasuk saya, ini wajah-wajah selain banyak masalah, juga banyak dosa ya. Benar? Tuh, alhamdulillah, prediksi saya tepat ya. Dan yang ketiga, ini wajah-wajah bakal meninggal semuanya. Betul? Acungkan tangan yang kira-kira 10 tahun lagi masih hidup. Tidak ada yang ngacung? Yang tahun depan masih hidup. Yakin masih hidup, cung. Allah melihat siapa yang bakal ngacung, ya. Acungkan tangan yang kira-kira bulan Februari yakin masih hidup. Gak ada yang yakin? Minggu depan lah. Besok juga kita tidak yakin masih hidup, benar? Saya pun tidak yakin siang sore nanti bisa pulang ke rumah. Banyak yang pergi dari rumah dan tidak pulang kembali. Kalau kita mati, apa yang kita bawa? Harta? Gelar? Pangkat? Jabatan? Tidak. Yang dibawa hanyalah amal soleh kita dan amal salah kita.
Sekarang mana amal soleh kita? Acungkan tangan yang sholatnya khusyuk. Susah. Kita mencari, saya saja mencari sholat saya yang khusyuk, hampir tidak ketemu. Yang paham Al-Quran, nah. Yang sedekahnya berlimpah, sisa kita. Sisa jajan, sisa makan, gitu. Ya. Di sana sedekah amal jariah, jajan 490.000, masukin 1.000 adanya. Yang 9.000 dibawa lagi. Dasar kopet, Allah sudah astagfirullah, tidak boleh ngomong jelek. Bukan dasar. Semoga jadi ahli sedekah. Ya. Kita lagi belajar memperbaiki kata-kata. Mana coba amal kita? Dan kita beramal juga jarang ikhlas. Makanya bagi kita saat ini harus bulat. Apa yang kita lakukan harus jadi amal soleh. Baru beruntung. Bu, Ibu, mau bahagia, berumah tangga mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami, ya. Dengar nasihat ini, serius. Bukan tidak boleh cinta, kalau sudah terlalu cinta, nanti tidak jadi amal soleh. Karena semuanya karena suami, bukan karena Allah. Sedangkan syarat amal soleh itu 2. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar menurut syariat. Baru jadi amal. Kenapa ibu senam? Supaya badan saya bagus. Supaya suami saya tidak berpaling ke lain hati. Lewat itu. Ibu rajin saya saum Daud, alhamdulillah Ustadz, baru juga 2 minggu 4 kilo loh. Target saya 8 kilo turunnya. Berarti saya akan saum Daud selama 2 bulan. Itu mah bukan saum Daud, nurunin kiloan. Ada orang yang baik kepada orang lain supaya dianggap baik. Ada yang berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain jadi baik. Ada yang berbuat baik kepada orang lain supaya dia tidak berbuat jelek. Ada yang berbuat baik kepada orang lain supaya orang lain terjerat oleh kebaikan kita. Sehebat apapun kebaikan yang dia lakukan tidak jadi amal. Karena memang bukan karena Allah. Jadi kalau kita baik, ya baik saja. Kenapa kok ibu baik sekali kepada suami? Ya karena Allah suka sama yang baik sama suami. Tapi suami ibu tidak menghargai kebaikan ibu. Itu urusan suami saya. Urusan saya adalah saya berbuat baik supaya Allah ridho. Yang punya surga itu bukan suami saya, Allah loh mbak. Suami saya cuman manusia biasa. Gak usah kayak gitu ngomongnya, cuma manusia biasa. Jangankan membahagiakan saya mbak, suami saya membahagiakan dirinya sendiri aja susah. Bagaimana saya berharap dari yang gak punya apa-apa? Saya cuma ngarep-ngarep selama berumah tangga ini, saya masak jadi amal, saya beres-beres jadi amal, saya ngurus anak jadi amal, saya berkhidmat kepada suami jadi amal soleh. Saya tidak tahu kapan saya pulang. Apapun sikap suami saya usahakan jadi amal. Kebaikan suami saya syukuri, semoga jadi amal. Sikap suami yang kurang baik saya sabari, semoga jadi amal. Kenapa pada bengong gitu? Baru kepikir ya. Kalau ibu banyak sakit hati teh ciri-ciri kurang ikhlas. Amen.
Pak Emen, bro, sama kita juga ya. Kalau jadi suami banyak sakit hatinya, berarti banyak berharap dari istri untuk kepentingan pribadi kita. Apakah tidak boleh berharap dari istri? Boleh. Berharap istri jadi solehah, boleh. Berharap istri jadi dekat dengan Allah, harus. Berharap dari istri hatinya bersih, bagus. Tapi berharap istri menghormati, berterima kasih, memuji, mengagumi, nggak ada perlunya. Nggak perlulah kita ingin dikagumi istri, karena emang nggak mengagumkan. Ya. Perlukah kita ingin dihargai istri? Enggak. Perlu tuh bisa menghargai. Kalau ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, gak bahagia. Karena tidak jadi amal soleh. Lakukan saja yang terbaik. Tapi istri saya mah banyak sekali ngoreksi saya. Apalagi makin rajin pengajian, habis saya. Koreksi habis-habisan. Menguap, jangan begitu Pak, Rasulullah tidak begitu. Itu kan karunia Allah Pak. Istri solehah teh bukan istri yang diem geleyeng sana sini dan enggak napak kakinya. Oh, horor itu. Istri yang solehah itu adalah istri yang mati-matian berusaha agar suaminya jadi ahli sorga. Begitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pak bangun Pak. Aduh Bu, ini subuhnya salah nih, kepagian. Biasanya nggak kayak gini. Ayo Pak. Kalau kebakaran, saya pasti membangunkan Papa lebih dari ini. Tidak mungkin saya biarkan Papa terbakar. Tapi di akhirat pasti lebih panas. Bangunlah Pak. Diamlah Bu. Doa, ya Allah. Bangunkan suami. Kamu ngadain kematian? Bukan. Ya. Hadirin. Begitulah hadirin. Kalau lihat dan berjuang itu bukan untuk imbalan dunia, tapi sebagai amal soleh. Cirinya apa? Kalau kita niatkan amal soleh, tenang, enak aja, anteng. Kalau bukan karena Allah, pasti nggak anteng. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang jengkel, marah, dan semuanya itu hanya urusan duniawi, bukan urusan akhirat. Jadi hadiah untuk amal soleh, jangankan pahala di akhirat, di dunianya aja udah enak tuh. Orang yang bersedekah dengan ikhlas tuh enak. Tidak, ini lambat sekali, ini postingnya enggak gelisah dia. Dia kan udah sedekah pas diposting atau ke tempat banjir. Ya Allah, beginilah banjir. Lihatlah. Sambil dandan dulu kicep. Bukan tidak boleh segala diposting. Tapi kalau nyumbangnya cuma roti 2. Dah lah. Tidak ada yang tahu juga, tidak apa-apa. Allah pasti tahu kok. Tidak ada medsos, nggak apa-apa. Ini saya mendengar ada cerita bagus-bagus ini. Suatu saat ada yang menceritakan, itu orang itu baik sekali. Itu suami istri baik. Baik bagaimana? Senang sekali nolong orang. Padahal mereka bukan orang kaya. Sangat sederhana, bahkan suaminya sudah tabrakan sehingga tidak bisa berfungsi normal tubuhnya untuk bisa bekerja. Tapi di mana ada kesempatan berbuat baik, mereka pasti. Apakah membantu masak, ada kebanjiran, datang dia memindahkan barang-barang di balik segala keterbatasannya. Ada yang sakit, dia datengin, dia kunjungin. Dan lihat nih foto, saya diperlihatkan fotonya. Sedang nolong bawa tidak ada jaim,
Kebetulan ini yang istrinya, yang ibu-ibu. Biasa aja enggak dimanis-manis, ya. Lalu dengar bagaimana selanjutnya? Ini istrinya, alhamdulillah, kemarin berangkat umroh. Jadi ada seseorang yang memberi hadiah. Silakan pakai ini untuk umroh, kata suaminya. Ibu aja yang pergi duluan. Insya Allah mudah-mudahan pada waktunya nanti Allah juga mengundang saya. Mendahulukan istrinya, saking baik suaminya. Istrinya berangkat, Masya Allah, yang ngobrol tadi, udahlah kita ongkosi juga. Ternyata diongkosi juga berangkat untuk umroh. Tidak pernah minta, tidak pernah berharap dari orang. Begitulah kalau orang yang mengisi waktunya dengan kebaikan, Allah pasti lihat. Tidak punya uang boro-boro untuk umroh, ya, diongkosi. Allah menggerakkan siapapun yang dia kehendaki. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Makanya sudahlah, nggak usah banyak riweuh hidup ini, ya. Apapun yang terjadi, jadikan amal soleh. Setuju? Apapun, setiap kejadian tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Sungguh ajaib, menakjubkan, mengagumkan urusan orang yang beriman. Semuanya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian kecuali orang yang mukmin. Inna asobatu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa idza asabathu darra'u sabara. Fakana khairullah. Ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Jelas hadirin? Udahlah, tenang aja, nggak lama kok di dunia, ya. Aduh, gawat nih perang antara Amerika dengan Iran. Gimana nanti imbasnya? Jangan-jangan peluru kendali nyasar ke rumah saya. Kebanyakan mikir. Itu menurut Natuna tuh bagaimana? Sedangkan sekarang armada Cina ada, aduh liur hadirinnya. Boleh tahu, boleh baca, tapi harus jadi amal soleh, ya. Setuju? Bukan acuh tentang Uighur, kita bagus tahu, tapi harus jadi amal soleh. Jangan sampai hanya membaca. Di Australia sekarang kebakaran hutannya luar biasa. Nah, kita pun harus berbuat sesuatu, minimal doa. Apakah mungkin doa saya yang begini ini didengar oleh Allah? Oh, tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Tapi saya jarang khusyuk. Allah tahu. Lebih baik doa walaupun jarang khusyuk daripada tidak doa sama sekali. Benar? Masih ingat yang ibu-ibu menderita karena cemburu itu? Nangis, ngebentur-bentur ke tembok, benyol, urusan gak beres. Ngerobek bantal, lihat pakaian suami, diinjek-injek, masukin ke toilet. Apa ini? Selesai masalahnya. Lihat motor suami, digeret pakai gunting. Kacau ini. Cemburu ke suami, ambil air wudhu, sholat, sambil pedih tuh. Sholat saya tidak khusyuk, jarang khusyuk. Nanti sholatnya juga nggak khusyuk. Sholat, Allah tahu kok. Ibu ambil air wudhu sambil malas, ya. Ya Allah, hidup gini-gini amat. Allah ya Karim, Allah lihat bu. Ibu ngebasuh tangan, ngebasuh semuanya. Gelar sajadah ulun pakai kaki. Ya Allah. Rapihkan. Ya Allah.
Ampun, saya teh kurang khusyuk sholat. Allah tahu kita terbatas ilmu, terbatas kemampuan untuk sholat khusyuk. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Karena mengamalkan wasta'inu bisabri wassalah. Matikan HP, jangan segala langsung status. Ya Allah, jangan. Percuma curhat di medsos. 80% tidak peduli. 17% puas melihat kita menderita. 3% sisanya enak bacanya. Allah penolong kita satu-satunya. Jadikan amal soleh, ngedidik anak. Kenapa anak saya nggak mau sholat? Atau periksa sholat kita sebagai orang tuanya. Saya sudah nyuruh nggak usah marah gitu ke saya. Saya sudah tegas. Saya marahin anak saya karena nggak sholat. Atau kata anak saya sederhana. Teman saya sholat, teman saya nggak sholat, baik-baik aja sama saya. Ibu sholat, nah jadi amuk-amukan begini. Jangan-jangan gara-gara sholat nih amuk-amukan. Boleh jadi begitu. Kalau kita sholat, jadi karena sesuatu tuh menjadi sesuatu yang membuat anak tuh merasa beruntung dengan sholat itu. Jangan merasa terancam. Aneh orang yang nyuruh sholat jadi galak, kasar, ketus. Udah pemahaman terbatas, lingkungannya juga kurang baik. Lihat orang tua yang sholat tidak jadi contoh, tidak menenteramkan. Jangan salahkan anak. Harusnya tobat sambil pegang kaki anak. Tuh ya Allah, pegang tangannya. Anak ini titipanmu, milikmu, amanahmu. Ampun, saya belum jadi orang tua yang amanah. Ampun ya Allah, saya belum jadi contoh yang baik. Ampun, saya belum bisa mendidik dengan benar. Belum bisa mengurus pakai hati. Ampun. Sambil usap anak. Nak, bangun nak. Ya Allah, bangunkan anak ini. Aduh, ngantuk. Iya, mengerti. Yuk, belum tentu ibu panjang umur. Mumpung bisa ada yang ngebangunin. Kalau Allah mau bangunkan, bangun dia. Daripada galak. Ngandelin siapa? Kalau ngandelin Allah, tidak akan galak. Jadi ingat ke anak sendiri, hadirin. Makanya 11 anak. Jadi sedih. Saya juga belum benar nih mikir ke anak. Pas barusan ngomong gitu, saya jadi kebayang gimana kelakuan saya ke anak-anak saya. Masa kurang cocok dengan ceramah ini. Wa tawassaw bil haqq. Jadikan setiap waktu itu saling berwasiat dalam kebenaran. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim yang saya baca itu, amanu paham kebenaran, wa amilus sholihat mengamalkan kebenaran, tawassaw bil haqq mendakwahkan kebenaran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qalu innani minal muslimin. Adakah yang lebih baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru ke jalan Allah? Harusnya kalau sudah kumpul-kumpul, tetap target kita tawassaw bil haqq. Saya ini nggak pandai bicara. Tidak harus pandai bicara. Karena perkataan itu tidak seberapa dibanding keteladanan. Dakwah yang paling penting itu keteladanan. Sabar anak-anak. Sing sabar jadi anak. Innallaha ma'asobirin, tahu? Sesungguhnya Allah tuh bersama orang sabar.
Ibu tuh ingin kalian jadi anak yang sabar. Sabar itu indah. Gitu. Anak kan bingung di mana indahnya ya. Jadi anak tuh nggak boleh marah-marah. Mau masuk surga, dengar ini dalilnya. La taghdab walakal jannah. Sebel ibu mah. Jadi gimana itu dalilnya kurang nyambung. Bu, maaf ya. Hati-hati kalau ngobrol dengan orang itu tuh. Ya. Dia itu emang rajin ke pengajian. Cuma suka ngomongin orang. Hati-hati aja. Saya sih hanya mewanti-wanti. Ibu tahu sendiri kan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Haram hukumnya ngomongin orang. Ghibah itu seperti memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Menjijikan. Hati-hati aja ya Bu ya. Gitu hadirin. Dia lagi ngomongin siapa? Bu, saya mau cerita sesuatu tapi jangan bilang sama dia ya. Sebab saya udah janji sama dia, saya nggak akan ngomongin gitu. Engkau udah janji tapi ngomongin. Jadi walaupun dakwah, kalau kitanya tidak mengamalkan, hilang kekuatan dakwahnya. Makanya tawasobil hak yang paling utama adalah saling memberikan contoh yang baik. Coba mana yang harus sopan? Anak ke orang tua ke anak. Mana yang harus sopan? Dua-duanya hadirin. Mana yang harus lebih sopan? Orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dipikir dulu ya. Yang mana yang harus lebih sopan? Anak ke orang tua. Anak belajar dari mana sopan ke orang tua? Kalau nggak diajarin orang tuanya. Bu, kalau anak harus sopan ke orang tua, terus tahu sopan dari mana? Dari orang tua. Jadi yang mana yang duluan sopan? Aduh, jangan bikin jengkel hadirin. Jadi, sabar ya benar ya. Tenang, harus cocok dengan ceramah sendiri. Ternyata ceramah itu lebih gampang hadirin daripada mempraktekannya ya. Harusnya orang tua lebih sopan ke anak. Coba, yang paling sopan para sahabat atau Rasulullah? Rasulullah SAW. Seharusnya orang tua yang lebih sopan ke anak, sehingga anak tahu sopan santun. Mana yang harus sopan? Guru ke murid, murid ke guru. Dua-duanya. Yang harus lebih sopan guru, karena murid itu jadi dapat ilmu, dapat pelajaran dari gurunya. Sing sopan kamu anak murid, senyum ini juga senyum Pak Guru. Kemarin ke masjid ada seorang anak kecil datang ke masjid, sama-sama naik sepeda. Sampai di masjid, membetulkan sendal. Ayo dek, nak rapikan sendal. Rapikan. Tiba-tiba tiap yang datang tuh jadi hati-hati, langsung ikut merapikan sendiri. Ada yang lain ikut merapikan. Selesai sholat ditanya, gimana tadi hikmahnya? Masih kecil anaknya. Oh Pak, ternyata orang itu bisa niru kalau kita mulai dari diri kita. Tadi kan saya cuma ngerapiin, orang-orang jadi rapi semua. Ternyata anak aja bisa belajar. Kalau dia mulai dari dirinya, maka yang lain niru. Inilah tawasobil hak. Coba pas datang, beresin sendal. Sing rapi mana ya? Enak lihat wajah kita. Ngarap-ngarap kita tidak ke masjid lagi. Makanya mari kita jadikan dimanapun kita berada, setiap waktu berusaha jadi contoh kebaikan.
dengan niat tawasobil haq. Dan kita pun belajar dari orang lain. Maaf ya, ini duduk begini, kiri, kanan, depan, belakang. Ini adalah ilmu bagi kita. Ini samping kiri kanan tuh kelebihan dan kekurangannya, kebaikan dan kesalahannya, ilmu buat kita. Ada yang pas duduk tuh senyum, ibu apa kabar? Baik, tiba-tiba ngasih permen, gak bilang silakan. Dan bukan satu, tapi sebelah juga ada yang ngasih, bu separuh ewang ya. Pelajaran, oh gening geuleuh hadirin. Pelajaran, astagfirullahaladzim, serius tuh. Astagfirullahaladzim. Pernah suatu saat, astagfirullahaladzim. Ini saya mohon maaf kalau cerita ini saya sebutkan karena saya yakin ini pun kejadian izin Allah gitu ya. Di mana gitu ada tugas dakwah kalau tidak salah di Taiwan gitu. Ada museum. Masuk, saya lihat ada waktu luang. Maaf ya, tiba-tiba rombongan yang di depan itu buang angin, Bu, ibu-ibu. Waduh, pas di depan saya. Aduh, ya Allah. Tapi karena ingat ilmu ini semua kejadian itu adalah ilmu. Oh, berarti setiap kali buang angin harus pastikan tidak ada orang di belakang ya nggak? Karena yang di belakang kan jadi meledak semua. Pelajaran. Begitu hadirin. Lihat kelebihan, kekurangan, ketemu dengan orang ramah. Dia nggak bicara tentang ilmu keramahan. Kok enak ya? Dia tuh ramah, sopan, tawadu, nggak banyak bicara. Ini ilmu bagi saya. Saya harus perbaiki diri saya. Ada yang datang, ya, aduh, wah, dia nggak ngomong tapi ininya upil segala bikin. Oh, ini dia pelajaran. Pernah bersepeda rame-rame. Waduh, ada yang datang. Bagus, sepeda bagus, kacamata hitam dan semuanya itu yang pokoknya seperti pembalap. Tapi baru juga maju dikit tanjakan mual hadirin. Terus nggak goler begini. Oh, ini pelajaran bahwa bersepeda itu ternyata bukan kacamata intinya yang otot betul. Sepeda brongos, misalnya saya nggak boleh nyebut merek ya. Gak boleh menertawakan hadirin, karena saya juga pernah muntah. Ya pelajaran suatu saat sedang nanjak gitu, aduh, itu santri nyusul nih, gak boleh susul sebagai kiai. Lama-lama kunang. Lebih aib lagi hadirin. Oh pelajaran ya, tidak menerima. Atau kemarin juga ada yang lihat di SMS, alhamdulillah ini saya untung sekian. Saya pikir kenapa harus nyeritain untung? Ya nggak, kalau nggak akan ngebagi kan kita misal kan jadi rada kurang nyaman itu bisa pengen ya, atau digejeligen gitu 0-1. Tapi kan jadi aib. Oh pelajaran, jangan pernah sibuk dengan keuntungan orang lain. Biarlah Allah ngasih rezeki kepadanya. Jangan pernah pengen dikasih, karena jadi aib. Udah pengen ternyata nggak dikasih, kan memalukan. Diam. Ini ilmu. Jadi ketemu yang baik, yang kurang baik, yang apapun, ini bagian dari tawasobil haq. Saling berwasiat dalam kebenaran. Terakhir, setiap waktu adalah untuk tawasobis sabr. Berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu apa? Menahan diri, mengendalikan diri, sehingga apa yang kita pikir, kita ucap, kita lakukan, termasuk yang di hati, sesuai dengan yang Allah sukai. Tahan, lalu berbuatlah apa yang Allah sukai. Kena musibah, tahan. Kalau mau bicara, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan, aduh, kenapa sih pakai begini? Jangan.
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati, pikiran, lisan, sikap tahan sehingga respon kita ada pada yang Allah sukai. Itulah sabar. Sabar ada berapa tempatnya? 3. 1, sabar ketika taat. Coba taraweh bulan apa sih? Ramadan, benar ya. Astagfirullahaladzim. Bener wae ibu-ibu teh, walaupun bukan ibu yang saya tanya ya. Taraweh bulan apa? Maksudnya bulan Masehinya apa? Kalau bulan taraweh bulan April ya. Astagfirullahaladzim. Ibu, jujur ya, jangan langsung salehah. Nanti taraweh enaknya yang 23 rakaat atau 11 rakaat. Jadi bukan masalah dalil ya, tapi masalah ringkasan. Jujur, imamnya ya, mau yang panjang tah 1 rakaat 1 lembar atau yang surat pendek. Jadi bayangkan tarawehnya belum, sabarnya sudah hilang dari sekarang. Tahajud nih ya, mending surat Al-Mulk atau Wadduha. Mending Wadduha, mending Inna atau Inna. Dah kita mah nggak sabar. Jadi dalam taat itu perlu kesabaran. Betul? Jangan seperti itu tuh yang baru mulai saum sunnah, pas adan saum Ramadan dia baru adan duhur. Aduh, hampir gue buka. Emang kenapa bang? Itu adan duhur sama adan maghrib. Kurang sabar ya. Ciri orang yang saum kurang sabar sering nanya jam, berapa menit lagi. Harusnya makin panjang, makin dinikmati. Tolong hadirin, sabar itu dalam taat. Kayak baca Quran gitu ya. Aduh, kadang-kadang 1 juz tuh merasa berat bagi yang tidak biasa. Tapi bagi yang sudah merindukan pahala, kedudukan di sisi Allah, itu jadi kurang tuh. Kalau orang tidak sabar, yang pendek-pendek aja. Tahajud bisa kelihatan tuh ya, pendek-pendek dan maunya witir aja. Termasuk badah sholat. Sing sabar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kurang sabar hadirin. Harusnya assalamualaikum bukan istighfar ya. Selesai salam, tenang dulu, baru wirid ya. Astagfirullah. Allahumma antas salam. Baru subhanallah. Tenang. Jangan segala urusan jadi penting. Ini mau juga sholat, langsung masuk ke saku. Subhanallah. Itu teh nggak sabar. Kemudian harus sabar dalam memilih uang yang mau dimasukkan ke kotak infak. Keluar 120. Yang mana yang dimasukkan? 20. Ternyata 3 lembar yang keluar tuh 125. Yang mana yang dimasukkan? Pas dimasukin lagi ternyata ada lagi selembar 2000-an.
Sing sabar. Caranya mah jebet-jebet we, nggak usah banyak mikir kalau mau sedekah. Sap. Dari dulu saja rezeki ada lagi. Benar? Jangan suka kebanyakan mikir kalau mau sedekah. Kalau banyak mikir teh jadinya kikir. Sayang, sep ke saku, sep, apa nih? Cincin kagok lah. Sep. Oh, udah tahu cincinnya ring biasa. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ada yang nanya, kenapa jarang lihat ibu-ibu? Lihatlah, tapi secara umum. Kenapa? Dah bisi nyangkut matanya. Makanya barisan depan ini bagusnya lansia ya. Itu lebih aman, Wan. Lah iya, dah harus jaga pandangan. Jangan sampai saya ceramah, tapi di sisi Allah ada dosa yang saya lakukan. Sebisanya, seminimal mungkin lah. Gitu. Bicara juga tahan. Kadang dalam bicara ingin memamerkan diri, memamerkan keluarga, memamerkan amal. Nah ini harus tahan, sabar untuk tidak jadi maksiat. Punya HP itu harus sabar, Bu. Kalau enggak mah dikit-dikit keluar buka tas. Dalam sebuah perjalanan tidak sengaja di depan itu ada ibu-ibu, ada yang asisten rumah tangga dan ada anak. Si anaknya mimisan, cuek karena 4 jam selama di pesawat. Ibu ini sibuk dengan medsos, segala dilihat. Kebetulan di pesawatnya itu ada internetnya. 4 jam itu nonstop. Masukkan sebentar, keluarkan lagi, gitu lagi. Harus sabar, ini bisa jadi sumber maksiat. Dan sabar menghadapi musibah. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Ini harus dilatih karena setiap saat ini ada kejadian ini, benar? Dalam taat ini sabar. Kayak ke masjid tuh nggak mau langsung sholat tuh biasanya. Kedepruk, duduk, keluarin HP. Cing sabar. Katanya Ronaldo kalau main bola nggak pernah main HP, ya. 2 jam dah kuat hadirin. Terima kasih sahabatku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin hadirin. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.